Jadi itulah awalnya perjuangan saya untuk mendapatkan akta lahirnya anak-anak saya. Jadi teman-temannya satu divisi almarhum itu di Pelni bilang, kita bantu ibu berjuang, ibu isbat nikah ke pengadilan agama, kita bantu semua prosesnya, katanya gitu. Kalau ada kekurangan biaya cerita ke kita, katanya gitu kan. Tapi awalnya itu masalahnya KTP saya masih Kristen gitu. Selama ini kan saya nggak berani pulang untuk ganti KTP gitu kan. Jadi KTP saya masih Kristen. Terus salah seorang temannya almarhum tuh bilang, coba ibu pergi ke Mualaf Center Indonesia, katanya. Ibu ke sana minta bantuan, katanya gitu kan, minta solusi, bisa nggak mereka nguruskan KTP-nya ibu, katanya gitu kan. Terus karena kalau mau isbat nikah ini KTP saya harus muslim dulu gitu. Jadi saya pergi ke Mualaf Center Indonesia Bekasi gitu kan. Waktu itu ketemu dengan bapak, saya lupa namanya, dengan bapak itulah. Terus dibilang syahadat ulang ya, katanya gitu. Setelah cerita, saya ceritakan semuanya masalah saya menguruskan KTP gitu kan. Oh iya, kita bantu bu gitu, ibu nggak perlu datang ke sana, biar nanti Mualaf Center Indonesia yang regional Medan nguruskan KTP ibu di Medan, minta surat pindahnya untuk diambil ke sini gitu kan. Sudah banyak kok masalah seperti ini gitu kan. Mualaf nggak berani ngurus KTP sendiri gitu, jadi diuruskan sampai KTP saya itu ada gitu kan. Udah selesai, saya uruskan KTP di Dukcapil Bekasi gitu kan. Jadi sudah itu, untuk mengurus KTP di Dukcapil Bekasi ini saya harus numpang alamat gitu, memang disediakan sama bapak itu, numpang alamat saya aja, katanya gitu toh. Jadi saya bilang, gini aja pak, saya tuh kan sebenarnya punya rumah, saya bilang gitu, cuma masih satu surat sama om saya bilang gitu. Jadi rumah itu biar saja kakak saya masuk ke situ, saya bilang gitu kan, ke rumah om saya. Tapi nanti kalau ditentang gimana? Enggak kok, om saya ini enggak menikah orangnya. Maaf ya pak, om saya ini sebenarnya bencong, dulu menganggap dirinya perempuan, benar-benar seperti perempuan, sampai ngadopsi anak dia seperti ibunya, saya bilang gitu kan. Dia ngadopsi anak dari kecil, saya bilang gitu kan. Nah itu om saya ini lumayan bisa saya ajak ngobrol lah, kompromi dengan saya bilang gitu kan. Saya pergi ke rumah om saya, terus saya bilang, om boleh nggak saya numpang kakak, saya bilang gitu. Terus rumah itu kan 3 berderet, rumah om saya, rumah adik saya, dan rumah yang untuk saya gitu kan. Jadi tapi masih satu surat, itu rumahnya nenek saya dibagi untuk kita gitu kan. Jadi masih satu surat. Jadi itu Mentimun Raya yang A, B, C gitu kan. Jadi Jalan Mentimun Raya A, B, C nomor 1 gitu kan. Jadi saya yang C nya, jadi kakak saya pakai yang C gitu kan. Itu 3 rumah, saya pakai itu. Ya udah, pakai alamat rumahmu, katanya gitu kan. Udah, jadi saya pakai alamat rumah itu untuk kakak saya. Terus aku bilang ke omku, kapan suratnya dipecah ini, aku bilang gitu kan. Terus omku bilang, kamu gak usah takut, nanti aku meninggal dipecah ini suratnya, katanya gitu. Kalau kamu mau tetap jadi Kristen, yang rumah om ini juga untuk kamu, gitulah iming-imingnya om saya ini kan. Tapi kalau kamu nggak mau jadi Kristen, ya rumah yang itu aja sama kamu, katanya gitu, yang C itu, rumahnya om ini
om kasih sama Ika, adik saya si Ika. Ada adik saya namanya Ika, nikah sama orang Jogja. Suaminya itu dulu Muslim tapi masuk jadi Kristen. Nah, adik saya ini nggak pengen saya lama-lama di situ, karena selama saya ngurus KTP saya itu di Dukcapil itu saya nginap di rumah om saya kan. Dia takut suaminya itu ketemu sama saya. Nah, takutnya dia imannya terguncang gitu. Kok kakak ipar saya ini ya gitu kan, segitunya pengen tetap jadi muslim padahal suaminya sudah meninggal, dia tetap mau jadi muslim gitu kan. Sementara saya jadi Kristen. Nah, dia nggak mau suaminya ini sering-sering ngobrol sama saya gitu kan. Makanya kalau suaminya datang langsung dia suruh naik ke atas untuk ngobrol sama dia gitu. Alasannya cemburu. Enggak, adik saya ini nggak cemburu, dia lebih cantik dari saya gitulah kan. Dia takut kalau sampai suaminya itu dengar keteguhannya saya menjadi seorang muslim gitu, karena saya pakai jilbab kan. Terus om saya bilang kan, kamu kekeh mau jadi muslim? Iya om, saya bilang gitu. Bukan cuma untuk ngurus haknya almarhum suamimu itu di kantor kan katanya. Enggak om, aku bilang, aku memang mau jadi seorang Islam selamanya, aku bilang gitu kan. Aku jelasin lah sama omku ini, berdebat lah kami, benarnya Islam tuh begini, nggak ada Tuhan diperanakkan, aku bilang gitu kan, manusia menjadi Tuhan tuh nggak ada gitu ya kan. Aku jelasin lah semuanya. Terus omku ini ketawa, dibilangnya udah kayak ustadz kau katanya gitu kan. Bukan, aku bilang, aku ya apa yang ku tahu ku jelaskan, apa yang membuatku teguh, inilah kebenaran yang aku dapat, aku bilang gitu kan. Aku jelaskan sama om gitu kan. Jadi tuh 3 hari lagi itu Natal gitu kan. Jadi anak-anakku dibeliin baju sama omku, dibeliin sepatu, dibeliin topi, dibeliin lah satu set gitu lengkap. Terus omku bilang, hari Minggu ada Natal di rumah, di gereja om, anak-anakmu ikut ya katanya gitu, kamu juga boleh ikut. Terus aku bilang, kalau anak-anakku ikut berarti anak-anakku jadi Kristen gitu. Kan masih anak-anak, dia bilang. Enggak boleh om, aku bilang gitu kan. Enggak boleh, aku bilang gitu kan. Mau masa seperti itu? Iya nggak boleh, berarti kamu teguh ya mau jadi Islam? Iya, aku bilang, kan udah jelas aku bilang aku tetap jadi Islam, aku bilang gitu kan. Terus omku marah lah kan, kalau gitu kamu nggak usah di sini lagi. Oh, udah nggak apa-apa, aku bilang, toh juga kan dalam hatiku udah selesai kok urusan KTP kan gitu. Memang licik lah aku waktu itu kan. Jadi ya udah, aku bilang gitu kan. Terus aku Pak Sujangi ya, Pak Sujangi namanya ini, nama bapak ini yang mensyahadatkan aku di Bekasi ini, yang mensyahadatkan ulang itu kan, Pak Sujangi yang ngurusin Mualaf Center Bekasi itu. Mualaf Center Bekasi itu diurusin sama Pak Sujangi. Nah, Pak Sujangi, aku telepon lah Pak Sujangi, aku cari rumah kontrakan Pak yang dekat-dekat Bekasi, soalnya nanti kan bolak-balik pengadilan agama tuh untuk ngurus isbat nikah, bilang gitu kan. Jadi isbat nikah ini namanya sidang isbat nikah kontentius yang mensahkan surat nikah siri setelah salah satu pasangannya itu meninggal gitu, untuk mensahkan akta lahir anak-anaknya yang masih ditinggal gitu kan. Jadi bolak-balik nanti ke pengadilan agama, aku mau cari kontrakan yang dekat dengan pengadilan agama Bekasi gitu. Terus Pak Sujangi bilang, kakak kan janda, banyak mudorotnya kalau sendiri, jadi sekalian kakak ini belajar agama Islam, sekalian juga dapat tempat tinggal gratis, anak-anak juga ada yang bimbing katanya. Kakak masuk shelter mualaf ya katanya gitu kan. Memang shelter mualafnya jauh di Jakarta Selatan, tapi tempatnya bagus seperti hotel bintang 5 katanya gitu kan. Semua fasilitas difasilitasin, makanan, jajannya anak-anak, potong rambutnya, sampo semua katanya, obat-obatan semua. Nanti kakak ke pengadilan agama diantar jemput, ada mobil, ada sopir yang antar jemput katanya gitu. Baguslah Pak selalu seperti itu, saya pikir gitu kan. Nah, itulah makanya saya bilang saya berjihad di Mualaf Center ini gara-gara itu. Ternyata uang-uang yang dihasilkan
dari sedekah-sedekah mualaf itu, dari usaha dagang shelter mualaf itu untuk membantu para mualaf itu mengurus KTP bagi orang-orang yang kesulitan gitu, untuk tempat belajarnya, pesantrenan kilat gitu kan, untuk menampung para mualaf yang diusir dari rumahnya. Jadi saya itu adalah salah satu mualaf yang mendapat fasilitas dari mualaf center, dari shelter mualaf itu gitu, bersama anak-anak saya. Jadi uang itu memang amanah gitu, benar-benar diamanahkan untuk para mualaf. Disitulah saya dapat fasilitasnya, dapat pendampingan pengacara gratis gitu kan, tempat tinggal, terus jadi shelter mualaf itu ada kamar-kamar, masing-masing punya kamar mandi, kamar-kamar seperti kosan gitu, tempat tidur, lemari disediakan, dapur bersama, terus bergiliran masak ada jadwalnya, bergiliran belanja ke pasar ada jadwalnya. Jadi full kita di situ tuh cuma belajar gimana jadi muslim yang baik, yang kafah gitu, dan khusus untuk para mualaf yang pernah belajar gitu. Dan jadi khusus untuk para mualaf baru gitu, yang belum ada, ya yang seperti saya gitu kan, udah jadi muslim belum tahu benar gitu, bagaimana menjadi muslim yang benar, gitu kan. Kalian menguruskan semua, semua kan, juga lahirnya diuruskan. Itulah kenapa Gil berjihad dan salah sedihnya untuknya sebagai transfer ke mualaf Indonesia, ke shelter mualaf yang ya tempat saya ini fasilitasi di sana. Jadi setelah saya ada 6 bulan di shelter itu, saya kan bosan orangnya ya, cari uang gitu. Jadi saya masih punya perhiasan, jual perhiasan saya jual perhiasan saya,